Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membahas tentang Internet of Things. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anggita Ramanajlina, NIM 202053179, dan rekan saya Lutfiana Erlitasari, NIM 202053183, Valen Putri Kinanti Yusuf, NIM 202053195, Jenny Veronica Ardina, NIM 202053198, dan yang terakhir Amira Sailinila, NIM 202053213. Kami akan masuk tentang maksud Internet of Things. Internet of Things atau disebut juga dengan IoT adalah salah satu tren baru dalam dunia teknologi yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu hal besar di masa depan. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Internet of Things. Internet of Things dapat menggabungkan antara benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan berkomunikasi. Sederhananya, dengan IoT, benda-benda fisik di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dengan menggunakan jaringan dan internet. Selain untuk berkomunikasi antar objek dunia nyata, IoT juga bisa digunakan untuk hal lain seperti pengambilan data dari suatu tempat dengan menggunakan sensor dan juga akses jarak jauh untuk mengendalikan benda lain di suatu tempat. Kemampuan akses dari Internet of Things bisa saja tidak terbatas berkat perangkat IoT yang selalu tersambung ke internet, sehingga dapat diakses dan digunakan kapan saja dan juga di mana saja. Kemudian kami di sini akan menjelaskan tentang macam-macam manfaat dari Internet of Things, yang kedua cara kerja Internet of Things, yang ketiga contoh proyek penerapan Internet of Things, yang keempat hal penting yang dapat diperhatikan dalam mengembangkan Internet of Things, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan Internet of Things. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Lutfiana Erlitasari. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat Internet of Things atau IoT. Berikut ini adalah macam-macam manfaat dari IoT. Yang pertama, dalam hal monitoring lingkungan. IoT ini dapat digunakan untuk melihat kondisi air secara real-time di waduk, irigasi bagi para petani ataupun peternak yang digunakan untuk informasi debit air masih banyak atau tinggal sedikit. Lalu jika di laut juga sebagai mitigasi bencana ke para pelaut dan nelayan. Dengan monitoring ini, kita dapat melihat pergerakan jenis usaha tiap hari dan juga tiap bulan selama beberapa tahun untuk melihat grafik naik turunnya usaha. Manfaat yang kedua itu dalam pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur sekarang ini contohnya itu sudah ada MRT Jakarta. Ini merupakan sebuah sistem transportasi transit cepat yang menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. Kereta cepat IoT ini dapat dipakai untuk mendeteksi kondisi jalur kereta itu aman atau tidak untuk dilintasi, sehingga palang pintu kereta akan terbuka secara otomatis tanpa harus khawatir penjaga kereta sedang terlelap tidur. Yang manfaat Internet of Things yang ketiga itu dalam sensor peralatan. Kebanyakan biaya konsumsi peralatan di pertambangan diukur berdasarkan kapasitas dan juga pengalaman saja. Tetapi, dengan IoT, perusahaan tambang dapat mengukur peralatan mana yang BBM-nya sudah mau habis, berapa stok BBM di site, peralatan mana yang oilnya harus diganti, dan lain sebagainya, sehingga dapat diukur secara tepat dan juga tepat. Hal ini sangat memungkinkan karena modul IoT dapat memberikan informasi langsung dari mesin ataupun peralatan di pertambangan. Manfaat Internet of Things yang terakhir itu dalam bidang kesehatan. IoT yang menambah pada pengguna elektronik rumahan dapat memudahkan orang untuk berbagai hal. Misalnya untuk listrik seperti AC,
mematikannya, maka biaya listrik akan mahal. Dengan aplikasi Home Management, Anda juga dapat mematikan AC dan juga lampu di rumah atau menyalakannya kembali sebelum Anda tiba di rumah. Dua metode Internet of Things. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Metode Internet of Things. Tantangan terbesar dalam dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya operasional yang mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produksi. 3. Contoh penerapan Internet of Things. Berikut ini adalah beberapa contoh ide proyek dari beberapa kalangan yang mengembangkan Internet of Things untuk mempermudah aktivitas hari-hari. Yang pertama, colokan listrik pintar. Colokan listrik yang dimiliki dikoneksikan dengan WiFi dan disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu atau oven. Jadi, Anda nantinya bisa menghidupkan maupun mematikan sambungan listrik dengan jangkauan internet pada ponsel yang terkoneksi ke colokan listrik tersebut. Anda hanya perlu membuka ponsel dan mematikan koneksi listriknya via jarak jauh. 2. Kulkas pintar. Biasanya ketika ingin melihat persediaan makanan atau lainnya di kulkas, kita harus melihat langsung isi dalam kulkas. Namun, dengan inovasi kulkas pintar, Anda bisa melacak persediaan apa yang menipis atau telah habis melalui internet smartphone yang terhubung dengan kulkas tersebut. Jadi, dengan melihat notifikasi, Anda bisa segera berbelanja untuk mensuplai kembali persediaan yang hampir habis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jenny. Selanjutnya, contoh penerapan IoT yang ketiga yaitu Smart Trash Can. Smart Trash Can yaitu tempat sampah pintar yang merupakan bentuk inovasi lainnya yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Dengan alat ini, Anda bisa mengoptimalkan pengumpulan sampah dan meminimalisir konsumsi bahan bakar. Sistem pada tempat sampah sendiri akan memberikan notifikasi mengenai jumlah dalam bak tersebut serta suhu bak. Inovasi ini tentunya akan sangat berguna untuk mereka yang bekerja mengumpulkan sampah serta semua warga kota secara keseluruhan. Selanjutnya, hal-hal penting terkait Internet of Things atau IoT. Ada 4 hal penting yang harus diperhatikan ketika hendak mengembangkan Internet of Things, yaitu yang pertama, merakit hardware. Pengembang harus bisa merakit hardware atau perangkat yang akan dijadikan sebagai perangkat Internet of Things tersebut, karena hardware adalah komponen yang penting dalam pembuatan Internet of Things. Yang kedua, memprogram hardware. Untuk membuat hardware tersebut berfungsi, maka hardware tersebut harus diprogram supaya sensor yang tertanam pada hardware tersebut dapat membaca data dan dapat dikirimkan ke server. Hal-hal penting terkait Internet of Things. Yang ketiga yaitu pemrograman server. Ketika hardware telah diprogram, data yang dikirim ke server harus disimpan. Beberapa keahlian yang harus dimiliki adalah PHP, ASP, NET, dan query database yang berdasarkan MySQL. Yang keempat, menampilkan data ke pengguna. Menghubungkan pengguna dengan perangkatnya dengan cara menampilkan data yang telah disimpan di server tersebut melalui website atau aplikasi yang ada pada smartphone. Selanjutnya yaitu kelebihan Internet of Things. Yang pertama, kemampuan untuk mengakses informasi dari mana saja, kapan saja, di perangkat apapun. Yang kedua,
Peningkatan komunikasi antara perangkat elektronik yang terhubung. Yang ketiga, mentransfer paket data melalui jaringan yang terhubung akan menghemat waktu dan uang. Yang keempat yaitu mengotomatiskan tugas yang akan membantu meningkatkan kualitas layanan bisnis dan mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia. Selanjutnya yaitu kekurangan Internet of Things. Yang pertama yaitu dengan meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung dan lebih banyak informasi yang dibagikan di antara perangkat, potensi orang yang dapat mencuri informasi rahasia oleh hacker atau peretas pun juga meningkat. Yang kedua yaitu perusahaan pada akhirnya mungkin harus berurusan dengan sejumlah besar atau mungkin bahkan jutaan perangkat IoT. Dalam mengumpulkan serta mengelola data dari semua perangkat itu akan menjadi tantangan. Yang ketiga yaitu jika ada bug atau error dalam sistemnya, kemungkinan setiap perangkat yang terhubung akan rusak. Yang terakhir, karena tidak ada standar kompatibilitas internet untuk IoT atau Internet of Things, perangkat dari produsen yang berbeda dalam berkomunikasi satu sama lain bisa menjadi sulit. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari saya dan rekan-rekan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.